pemirsa TVRI, kembali di acara Amazing Indonesia di segmen Pusaka Nusantara. Mengenal benda pusaka yang ada di negeri kita tercinta ini memang sangat beragam ya, mulai dari bentuk, fungsi, hingga keberadaannya dahulu kala yang menjadikan benda-benda pusaka ini sangat bersejarah. Nah, saat ini kita sedang berada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat untuk melihat benda-benda pusaka apa aja yang ada di Kabupaten Sambas. Nah, penasaran kan? Yuk langsung aja ikuti kami. Let's go! Sejarah mempertahankan suatu wilayah dari penjajahan suatu kaum atau bangsa lain di Nusantara ini sangat beragam. Sehingga tiap daerah di Indonesia memiliki cerita perjuangan dan peran senjata yang dimiliki dalam mempertahankan jajahan itu. Oleh karena itu, di tiap daerah memiliki benda pusaka yang khas dengan fungsi yang sama sebagai senjata. Wilayah Kesultanan Sambas adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan Barat. Kesultanan Sambas adalah penerus pemerintahan dari kerajaan-kerajaan Sambas sebelumnya. Kerajaan yang bernama Sambas telah berdiri dan berkembang sebelum abad ke-14 Masehi. Dan sejak abad ke-16 diketahui, masyarakat Sambas telah menguasai teknologi pembuatan meriam yang kala itu dimanfaatkan sebagai senjata dalam melawan musuh dan pertahanan kerajaan. Meriam yang diproduksi juga dalam berbagai jenis ukuran. Salah satunya meriam jenis lela yang kini benda pusaka tersebut disimpan dalam Istana Al-Wadzi Kubilah Sambas. Ini adalah Museum Daerah Kabupaten Sambas yang banyak sekali menyimpan benda-benda bersejarah. Nah, untuk itu sebelumnya kita akan bertemu dengan pihak pengelola museum untuk bertanya-tanya nih seputar meriam yang menjadi ciri khas Kabupaten Sambas ini. Sesuai kemampuan sumber daya manusia rakyat Sambas ketika itu, keahlian dalam pembuatan senjata meriam telah dikenal di beberapa kerajaan di Nusantara. Dan oleh sebab itu pula, beberapa permintaan meriam dari kerajaan lain di Nusantara diproduksi dari Kabupaten Sambas. Teknologi meriam ini kita buat di Sambas. Dan sebagian meriam-meriam ini juga kita pergunakan di luar wilayah Kesultanan Sambas, seperti ketika Sultan Palembang mengirim surat kepada Sultan Sambas memohon bantuan untuk menghadapi penjajah. Kita juga berkontribusi dengan mengirim pasukan Barjat atau pasukan meriam ke Palembang yang kemudian ditempatkan di Kepulauan Bangka Belitung, sehingga sampai hari ini pasukan Barjat ini dan anak keturunannya masih
ada di Belitung, masih dapat kita temukan di Bangka Belitung. Meriam jenis lela di Sambas digunakan sebagai senjata melawan penjajahan Inggris pada masa lalu. Walaupun ukurannya lebih kecil daripada meriam yang digunakan bala tentara Cina waktu itu. Meriam lela ini adalah produksi dari Kabupaten Sambas. Selain untuk senjata, meriam kecil khususnya dibuat mengandung unsur artistik. Ini kita tahu tentang Dapat dilihat pada tubuh meriam ini tergambar motif pucuk rebung yang merupakan ciri rumpun Melayu yang ada di Kabupaten Sambas. Kini, meriam-meriam asal Sambas tersebut telah bersanding dengan benda pusaka lainnya yang ada di Museum Daerah Kabupaten Sambas. Yang ada di sini merupakan perjalanan daripada Kerajaan Sambas, karena jalur sutra daripada orang Sambas pada masa lalu itu Sambas Sarawak, Sambas Brunei, Sambas Sulu, kemudian Sambas Sumatera, dan Sambas Semenanjung, sehingga senjatanya bervariasi gitu. Jadi senjata Melayu yang ada di sini. Kemudian ada Sambas dari Bugis ke Sambas, bukan Sambas Bugis, tapi dari orang-orang Bugis yang ke Sambas, sehingga juga banyak terdapat di kita ini senjata-senjata orang-orang Bugis. Ini salah satu senjata, ya banyak bagian senjata itu yang berasal dari beberapa daerah yang ada di wilayah Borneo. Termasuk juga ini peninggalan dari perang Mogul, berasal dari luar negeri, di daerah Mogul, daerah Mogul di daerah Afghanistan, Pakistan, menggunakan pedang ini, dan juga dimiliki oleh para panglima kerajaan Sambas. Ini disesuaikan dengan zamannya. Sama juga ini juga keris-keris ya, lengkap di sini. Yang di bawah inilah yang saya katakan Bugis, peninggalan dari orang Bugis itu merupakan badik ini. Ada juga sondang dari Sulu, Filipina. Nah, kemudian dari keris Melayu ya, dari Brunei, kemudian dari Sumatera. Keberadaan benda pusaka dari daerah lain di luar Sambas ini menunjukkan bahwa peradaban Kerajaan Sambas dahulu juga dipengaruhi oleh suku-suku lainnya yang memiliki hubungan kekerabatan dengan suku lainnya di Nusantara. Ya, demikianlah pemirsa TVRI mengenai benda-benda pusaka yang ada di Kabupaten Sambas ini. Semoga dengan adanya pengetahuan tentang peran dan bentuk benda-benda pusaka ini dapat memberi wawasan serta rasa kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Saya Murindasari, sampai jumpa di episode Amazing Indonesia berikutnya. Dadah!